Baik, saya lanjutkan. Jadi, pada akhir tahun, setiap perusahaan harus membuat perhitungan bagi para pegawainya tentang penghasilan pajaknya selama 1 tahun atau selama masa kerja dia. Kalau pegawai lama berarti perhitungannya dari Januari sampai dengan Desember. Tapi kalau pegawai baru ya mungkin Oktober, masuk kerja Oktober berarti sampai Oktober, November, Desember. Sampai akhir Desember. Nah, kemudian 1721A1 itu diperuntukkan bagi pegawai swasta. Sedangkan 1721A2 itu untuk pegawai negeri. 1721A1 untuk pegawai swasta. Sedangkan 1721A2 itu untuk pegawai negeri. Bedanya apa? Formulirnya tidak ada bedanya. Bedanya yang satu, yaitu kalau pegawai swasta itu pajaknya dipotong langsung dari gajinya. Jadi kalau misalkan penghasilannya 100, pajaknya 5 juta, berarti dia hanya terima 95 juta. Tapi kalau dia pegawai negeri, 1721A2, penghasilan 100, pajaknya 5 juta, dia tetap terima 100. Karena pegawai negeri pajaknya ditanggung oleh negara. Itu saja perbedaannya. Tentang formulirnya, tentang formatnya, tentang tarifnya tidak ada perbedaan. Jadi perusahaan memberikan perhitungan formulir kepada para pegawainya. Kemudian berdasarkan formulir yang diterima dari perusahaan tadi, para pegawai sebagai wajib pajak melaporkan SPT-nya ke Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ketika di sini dia berstatus sebagai pegawai antara perusahaan dengan pegawai. Penghasilannya dipotong pajak oleh para perusahaan. Kemudian melaporkan bukti potong ini tadi, formulir 1721A1 tadi, kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang dipakai untuk melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak itu ada dua macam formulir, yaitu ada formulir 1770S dan 1770SS. Formulir 1770 itu untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian 1771 itu adalah SPT tahunan untuk wajib pajak badan usaha. Nah, 1770 itu ada 3 macam. Ya, ada yang 1770S, 1770SS, dan 1770. Yang 1770 SS sangat sederhana.
Sangat sederhana, yaitu diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja. Kemudian penghasilan setahunnya tidak lebih dari 60 juta. Sumber penghasilan cuma dari satu pemberi kerja, satu perusahaan. Kemudian penghasilan dalam 1 tahun tidak lebih dari 60 juta. Itu pakainya adalah formulir SS. Sedangkan yang formulir 1770S itu adalah formulir bagi wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya bersumber dari pemberi penghasilan atau sebagai pegawai. Jadi SS ataupun S itu untuk pegawai. Kalau yang SS itu untuk pegawai dengan penghasilan setahun kurang dari 60 juta dan hanya dari satu perusahaan saja. Tapi kalau yang S itu ada dua kemungkinan, yaitu pertama, penghasilan setahunnya sudah lebih dari 60 juta. Lebih dari satu pemberi kerja. Atau lebih dari satu perusahaan. Kemudian atau penghasilan dalam setahun sudah lebih dari 60 juta. Jadi ini dipakai bagi pegawai dengan penghasilan setahunnya sudah lebih dari 60 juta atau sumber penghasilan lebih dari satu. Nah, jadi misalkan suaminya kerja, istrinya juga kerja, maka wajib pajak tadi sumbernya satu. Dipakainya adalah formulir S. Jadi nanti kalau untuk penghasilan istri ada, kalau penghasilan suami ya ada. Tapi kalau di sini hanya dari satu sumber saja, suaminya atau istrinya yang berstatus sebagai pegawai. Dengan catatan penghasilan setahunnya kurang dari 60 juta. Nah, ini formulirnya seperti ini. 1770 SS. Nah, hanya ini saja. Nah, sebagai contohnya ini misalkan dari Joko, ini penghasilan setahunnya cuma 58 juta. Jadi setahun kurang dari 60 juta dan bersumber dari satu pemberi kerja saja. Istrinya tidak bekerja, tidak punya penghasilan lain. Maka yang dipakai adalah formulir 1770 SS. Nah, beda dengan yang ini. Yang merah ini. Penghasilan sudah mencapai lebih dari 60 juta setahun. Maka dipakainya formulir 1770 S. Sudah beda. Yang S itu ada 3 lembar. SPT induk, kemudian lampiran 1, dan lampiran 2.
Jadi kalau sumbernya 2, suami istri kerja semua, pakainya yang S. Meskipun penghasilan setahunnya kurang dari 60. Suaminya penghasilan 30 juta, istrinya penghasilannya 25 juta. Pakainya yang ini. Nanti penghasilan suami masuk ke sini, penghasilan istri masuk ke lampiran 2. Nah, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, itu. Jadi sekali lagi, apabila wajib pajak tadi penghasilan setahunnya sudah lebih dari 60 juta, maka formulirnya adalah S. Atau sumber penghasilan lebih dari 1, pakainya yang S. Suaminya dokter, istrinya notaris, pakai yang S. Suaminya punya usaha potong rambut, istrinya sebagai pegawai, pakainya yang S. Sumbernya lebih dari 1. Jadi bagi suami istri yang kerja, tidak boleh pakai yang SS, tapi harus pakai yang S. Nah, sekali lagi, nanti pengisian tata cara pengisian formulir 1721A1 bagi para pegawai nanti akan saya berikan di luar sesi perkuliahan. Nah, seperti pertama saya katakan bahwa materi kalian adalah padat sekali. Baik, sekarang kita mulai dengan yang 1770 SS. 1770 SS. Tahun pajaknya tahun 2020. Jadi nomor bukti pemotongan. Nomor bukti pemotongan, ini jenis pajaknya, ini tahun pajaknya, dan ini nomor urutnya. Siapa tadi gabung? Ya, jadi tahun pajaknya 2020. Kita isi 2020. Kemudian nama wajib pajaknya adalah kemudian NPWP-nya salah. NPWP-nya ini nah, ini diisi dengan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, tapi yang dimasukkan di sini adalah penghasilan netonya saja. Penghasilan neto. Penghasilan neto dari 1721A1. Nah, ini penghasilan neto itu dari sini. Nah, ini merupakan perincian penghasilan
gajinya sekian, tunjangan pajaknya sekian, uang transport, uang lembur dan sebagainya. Ini ada THR-nya, bonusnya dan sebagainya. Total penghasilan brutonya ini. Nah, total penghasilan itu tadi didapat dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan-pengurangan. Ini penghasilan neto. Ini yang masuk ke SPT 1770. Jadi ini didapat dari 17 atau A1 nomor 12. Saya kasih catatan, insert comment. Kalau komputer kalian dikasih nama, pasti muncul namanya. Siapa yang membuat komen? Diisi dari form 1721 A1 nomor 11. Kolom nomor 11. Nah, itu cara membuat catatan. Kalau mau diedit ya diedit, edit komen. Jadi bukan tulisan di sini, catat di kertas bukan. Nanti kertasnya hilang. Oh, ini salah ini. 11. Salah, jadi ini yang apa adanya saja dimasukkan. Ini dapat dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto. Jadi didapatnya dari angka 8. Penghasilan bruto. Salah, ini saya edit. Edit komen, ini nomor 8. Nomor 8. Kemudian pengurangannya kita masukkan ke nomor 2. Pengurangannya itu nomor 11. Ini pengurangan nomor 11. Insert comment. Kolom 11 dari formulir 1721 A1. Kemudian PTKP-nya. PTKP-nya adalah K0. K0 itu 58.500 penghasilan tidak kena pajak. PTKP-nya K0. PC 39. Oh, ini saya kunci, ini lupa nih. PC 39.
Ini lupa saya taruh di sini nih. TK0. Nah, jadi ini sudah saya program. Bukan nggak bisa ditulis secara manual dia, tapi harus dari sini. Nah, itu. BC 39. Nah, ini BC 39. Diisi dari situ. Jadi bukan manual. TK1 atau TK2 dan seterusnya. Nah, kemudian ini manual 58500. Atau mau diformat ya boleh. Jika, tapi formatnya menggunakan ini. Nggak boleh di sini, ini karena K0-nya terpisah. Ini bisa saya format. Jika BC39 itu tulisannya sama dengan TK0, maka PTKP-nya adalah 54000. Jika PC39 tulisannya sama dengan K0, maka di kolom PTKP ini tulislah dengan 58500. Jika statusnya atau BC39 itu statusnya sama dengan K-1, tulisannya K-1, maka di kolom PTKP tulislah dengan 63 juta. Jika status yang ada di BC39 itu tulisannya sama dengan K2, maka di PTKP tulislah dengan 67500. Benar ya? Ya, 67500. Kemudian kalau tidak, maka tulislah dengan 72 juta. Nah, sudah saya format. Jadi tinggal ngisinya dari sini. Salah, sorry. K2, TK0, K1, ataupun K0. Nah, kemudian penghasilan kena pajaknya berapa? Penghasilan kena pajaknya ada yang salah, apostrof tandanya. Oh, ini ada tandanya apostrof nih, koma di atas. Oh, ini titik 2 harusnya. Nah, ini nggak boleh minus. Jadi gini minus tadi karena ini lebih besar dari ini. Makanya
Saya tulis jika ini dikurangi ini hasilnya lebih kecil dari atau sama dengan 0, maka tulislah dengan 0. Kalau tidak, bulatkan ke bawah. Nah, PPA terutang pasti kali 5%. 5% kan sudah kurang dari. Ini pajak dipotong oleh pihak lain. Itu kita ambil dari 1721A1. Nomor 17. Nomor 17. Insert command. Dari formulir 1721 A1 nomor 17. Nah, ini karena penghasilannya masih di bawah PTKP. PTKP-nya 58.500, dia penghasilan cuma 58. Ini. Jadi ini saya rubah saja. Statusnya bukan TK0, bukan K0, tapi TK0 saja. Saya ganti K0 ya. Ini saya ganti K0. TK0. TK0 itu berarti PTKP-nya adalah 54 juta. Nah, jadi ada pajaknya, biar muncul pajaknya. Jadi formulir 1721A1 statusnya saya ganti menjadi TK0 supaya muncul pajaknya. Nah, ini juga begitu, ini harus diganti nih. TK0. Nah, 68. Jadi penghasilan brutonya 58.250. Pengurangannya ini PTKP-nya ini dari statusnya penghasilan kena pajaknya 1.337.000. Sehingga PPA terutangnya dikalikan 5%. PPA terutangnya 66.850. Ini sudah dipotong oleh pihak lain, sudah dipotong oleh perusahaan sebesar 66.850. Jadi pada akhir tahun pajaknya nihil. Pajaknya nihil. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya, ada pertanyaan? Gilang, kenapa suaranya nggak keluar?
Nah, nggak muncul, hilang suaranya. Tulis saja di chat. Di chat. Di chat itu. Chatting aja di situ. Suaranya nggak muncul. Sebelum saya lanjut, ya, tidak ada. Ini bagian A. Jadi bagian A itu perhitungan pajak penghasilan. Kemudian bagian B itu adalah penghasilan yang dikenakan pajak final dan dikecualikan dari objek pajak. Nah, apa saja yang dikenakan pajak final? Nah, dulu sudah saya sampaikan pajak final itu apa saja. Jadi ada sewa gedung, contohnya, atau jual tanah dan strip atau bangunan. Bisa jual tanah saja, bisa jual bangunan saja, atau bisa jual tanah dan bangunan. Nah, itu pajaknya final. Ini banyak sekali, nanti dilihat di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian penghasilan yang bukan objek pajak. Itu merupakan PPh pasal 4 ayat 3. Contohnya misalkan dapat warisan. Warisan itu bukan objek pajak. Dapat ganti rugi asuransi. Yaitu meliputi asuransi kesehatan, kemudian ganti rugi asuransi kematian, nah itu kan orang sakit, orang mati dapat ganti rugi maksud dikenakan pajak. Tapi kalau ganti rugi kerugian yang lain merupakan objek pajak. Kemudian beasiswa. Baik beasiswa didapat dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Itu contoh penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi kalau dapat 3 poin tadi, dapat warisan atau ganti rugi asuransi atau beasiswa, masuknya ke bagian B. Dapat penghasilan sewa gedung, dapat penghasilan dari jual tanah atau jual bangunan, jual rumah, masuknya ke bagian B. Ya, jadi nomor 8 bisa kasih catatan, insert comment. Seperti misalkan jual rumah atau tanah. Kemudian yang kedua, menyewakan
gedung, tanah atau rumah. Kemudian yang ketiga, dapat warisan. Kemudian yang keempat, dapat ganti rugi. Ini khusus asuransi kesehatan dan kematian. Kemudian yang kelima, apa tadi yang kelima? Beasiswa. Oh, ini yang final ini. Jadi yang final hanya 2. Saya edit ini. Saya edit. Kemudian yang ini, nomor 10, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, bukan objek pajak. Jadi di sini meliputi warisan, kemudian yang kedua, ganti rugi asuransi, kemudian yang ketiga, apa tadi? Beasiswa. Nah, kemudian yang bagian C, itu ada daftar harta dan kewajiban. Hartanya berapa, utangnya berapa. Ya, jadi mengisi SPT itu gampang sekali. Yang harus diperhatikan adalah ketika mengisi harta. Jadi misalkan tahun 2020 di sini tidak mencantumkan harta. Entah lupa, entah dia nggak mau mengisi, takut kalau kena pajak hartanya, dia tidak mengisi kolom harta. Nah, kemudian pada tahun 2021, kemudian dia menyatakan mengisi jual rumah, dapat penghasilan final sebesar 1 miliar, pajaknya 50 juta, 5%. Nah, pasti ini orang tadi waktu itu ini dipanggil. Kenapa? Akan ditanya, Bapak jual rumahnya siapa? Rumah saya. Di mana? Rumah yang di mana? Tahun 2021 Anda menjual rumah senilai 1 miliar, sedangkan tahun 2020 Anda tidak punya harta sama sekali. Berarti tahun 2020 Anda dapat penghasilan lain tapi tidak melaporkan ke
Direktorat Jenderal Pajak. Ada dua pilihan. Anda membayar pajak yang terutang plus dendanya 100%, atau Anda, nah ini, jika tidak pernah mengisi SPT, maka merupakan tindak pidana kejahatan, penipuan, menipu data. Tinggal pilih. Kalau pilih kedua, tidak benar mengisi SPT, berarti Anda tidak jujur, diserahkan pada polisi. Tapi kalau memang ada salah, berarti harus membayar. Nah, itu resikonya. Jadi, bukan pada susah atau sulitnya mengisi SPT. Mengisi SPT gampang sekali. Tetapi kalau sampai ada yang salah, resikonya ditanggung wajib pajak sendiri. Misalkan di sini, tahun 2019, misalkan jumlah hartanya, ya tanah, ya rumah, ya mobil, segala macam tabungan dan sebagainya, misalkan 2 miliar. Kemudian menyatakan tidak punya utang, utangnya 0. Itu tahun 2019. Pada tahun 2020, kan gitu. Tahun 2020, penghasilannya cuma 58 juta. 58 juta 250 ribu. Tapi hartanya bertambah. Hartanya misalkan menjadi 3,5 miliar. Nggak punya utang, pastinya akan ditanya juga. Bapak puasa 10 tahun belum tentu udah beli rumah 1,5 miliar. Mau puasa nggak makan nggak apa selama 10 tahun belum tentu bisa beli, belum tentu harta bisa naik 1,5 miliar. Berarti ada penghasilan lain dong. Nah itu. Jadi sekali lagi bukan masalah susah atau gampangnya mengisi SPT, tapi resiko dari pengisian SPT. Demikian juga, misalkan pada tahun 2019, hartanya cuma 2 miliar. Kemudian tahun 2020 melaporkan penghasilan setahunnya cuma 58.250. Nah, kemudian di sini nambah. Hartanya menjadi 3 miliar. Hartanya 3 miliar, kemudian dia menyatakan punya utang sebesar 1 miliar. Nah, punya utang sebesar 1 miliar. Ini juga wajib pajak tadi pasti akan dipanggil oleh KPP. Nah, ini yang ganggu begini nih. Datangnya telat, jadi terpaksa saya menunda. Makanya jangan telat, ganggu yang lain. Ya, jadi seperti ini. Saya ulangi lagi. Pada tahun 2019, hartanya 2 miliar. Kemudian tahun 2020, hartanya meningkat menjadi 3 miliar. Dan di sini mencantumkan, bilang aja utang, dapatnya utang. Wajib pajak sendiri pasti akan ditanya juga oleh Ditjen Pajak. Bapak punya utang 1 miliar, penghasilan setahunnya cuma 58 juta. Yang dipakai buat nyicil apa? Ini 20 tahun baru lunas. Mbak punya kredit selama 20 tahun. Artinya Anda punya penghasilan lain selain ini untuk nyicil 1 miliar. Nah, itu. Jadi sekali lagi, bukan masalah pengisian SPT-nya. Nanti ketika membantu wajib pajak, bukan ini yang jadi masalah, tapi adalah ini. Kalau wajib pajak tidak jujur, Anda berusaha untuk menjelaskan dengan baik. Apa saja harta yang Anda punya, bukan kita mau tahu, tetapi nanti akan berisiko pada tahun berikutnya.
Ya, jadi 1770 SS sudah selesai. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan 1770S. Nah, ini formula sudah beda. Ini ada kolom-kolomnya. Ada kolom-kolomnya. Jadi NPWP harus dimasukkan ke dalam kolom, namanya harus dimasukkan ke dalam kolom, pekerjaannya masukkan ke dalam kolom, nomor telepon ada kolomnya. Nah, jadi formulir 1770S dipergunakan bagi wajib pajak yang berstatus pegawai dengan penghasilan setahunnya sudah lebih dari 60 juta atau sumbernya lebih dari 2 tempat. Dia komisaris di PT ini, kemudian komisaris direktur di PT ini, maka formulir 1721-nya ada 2. Dia komisaris di PT ini, kemudian direktur PT ini, konsultan di PT ini, maka bukti potong 1721-nya ada 3, dan seterusnya. Ya, 1770 SS. Tidak ada pertanyaan? Jadi pada 1770 SS ataupun S, yang menjadi hal krusial adalah masalah analisis perolehan harta pada tahun berikutnya. Jadi bukan cuma asal ngisi, jangan asal ngisi, tapi dianalisis. Orang ini penghasilan cuma 70 juta. Kok bisa tambah hartanya 1 miliar ya? Orang ini penghasilan 100 juta. Kok tambah hartanya bisa 2 miliar ya? Dari mana Pak? Dapat warisan. Oh berarti dapat warisan. Dari mana Pak? Utang. Mau cantumkan utangnya. Kalau tidak dicantumkan utangnya, nanti akan ditanya di pajak. Dari mana? Utang. Nggak ada utang. SPTM nggak ada utang. Tapi saya utang. Berarti Anda tinggal dua pilihan. Anda mengakui bahwa Anda salah mengisi SPT, risikonya penipuan. Mengisi SPT tidak benar, itu kejahatan. Bukan pelanggaran. Kalau hanya pajak saja kurang bayar, bisa dibayar. Baik, lanjutan saya lanjutkan dengan 1721A1. 1770 S. Nah, ini kan saya setiap kali harus menginput ke sini. Bisa dibayangkan kalau wajib pajaknya 15 orang pegawai minta tolong semua, betapa puyengnya. SPT induk mengisi sekian. Kemudian lampiran 1 juga gitu. Namanya siapa, NPWP-nya berapa. Demikian juga ini. NPWP-nya berapa, namanya siapa. Jadi setiap lembar kita harus input. Ya, makanya saya bikin formulir, bikin form. Saya taruh di tengah-tengah. Kemudian fontnya 12. Barisnya saya bikin 20.
tahun pajak, applicant time, new romance, tahun pajak, nama wajib pajak, ini NPWP-nya saja. NPWP-nya kan di atas, jadi saya taruh di atasnya NPWP. Nomor telepon ada kan? Nomor telepon, nomor fax. Jadi saya menggunakan fungsi namanya concatenate. Concatenate tadi mengambil karakter dari suatu sel. Jadi ini misalkan saya mengambil angka 2, saya bilang ambillah bagian kiri, left. Teksnya yang mana? Teksnya yang ini. Kemudian number of karakternya 1, diambil 1 saja. Tapi kalau ini yang diambil 2 karakter, number of karakternya ada diambil 2, maka dia 20. Jadi ini menunjukkan berapa angka yang akan kita ambil. Kemudian untuk mengambil bagian tengah, saya kasih bagian mid. Mid. Teksnya yang mana? Teksnya yang ini. D3. Nah, ketika ada pembesar hubungan, dia bertanya, start number dimulai dari nomor berapa? Dimulai dari nomor 2, karena saya mengambil angka 0. Dimulai dari nomor 2. Kemudian, number of karakter 1, yang diambil cuma 1. Angka 0 saja. Kemudian yang ketiga juga sama. Ambillah bagian tengah, mid. Dari ini. Kemudian start number dimulai dari angka 3. Sejumlah 1 karakter. Ini kalau terakhir. Ambillah bagian dari kanan, right. Ini pemisah argumen, titik koma, number of karakter, jumlah karakternya 1. Nah, itu.
Nah, ini kan saya lanjut terus. Angka 3. Ini mid. Bagian ini. Angka keempat sebanyak 1 karakter. Terus kemudian ambillah bagian tengah. Dari sini. Mulai dari angka kelima sebanyak 1 karakter. Kemudian ambillah bagian tengah dari sini. Mulai dari angka ke-6 sebanyak 1 karakter. Kemudian ambillah bagian ini dari sini. Mulai dari angka 7 1 karakter. Kemudian ambillah bagian tengah dari sini. Dimulai dari angka ke-8 sebanyak 1 karakter. Kemudian ambillah bagian tengah dari ini. Dimulai dari angka 9 sebanyak 1 karakter. Ambillah bagian tengah dari sini. Dimulai dari karakter ke-10 sebanyak 1. Ambillah bagian tengah dari sini. Dimulai dari angka 11 sebanyak 1 karakter dan seterusnya. Ambillah bagian tengah dari sini. Dimulai dari karakter ke-13 sebanyak 1 karakter. Oh, 11 ini 12 nih. Salah. Dan lagi 2 angka lagi. 12 sebanyak 1 karakter. Kemudian ambillah bagian tengah dari sini. Dimulai dari angka ke-13 sebanyak 1 karakter. Ambillah bagian tengah dari sini. Dimulai dari angka ke-14 sebanyak 1 karakter. Ambillah bagian tengah dari sini. Dimulai dari angka ke-15 sebanyak 1 karakter. Ambillah bagian tengah dari sini. Dimulai dari angka ke-16 sebanyak 1 karakter. Kemudian ambillah bagian tengah dari sini. Dimulai dari angka ke-17 sebanyak 1 karakter. Ambillah bagian tengah dari ini. Dimulai dari angka 18 sebanyak 1 karakter. Ambillah bagian tengah dari sini. Dimulai dari angka 19 sebanyak 1 karakter. Ambillah bagian ini. Dimulai dari angka ke-20 sebanyak 1 karakter. Nah, ini kita drag fill ke bawah. Jadi nggak usah buat lagi. Ya, itu gunanya fungsi concatenate. Nah, bagaimana memindahkan ke sini? Ya, tinggal ini aja saya isi. Kita ambil dari sini. Ini kita ambil dari sini. Jadi ini mau saya rubah tahun berapapun, udah otomatis berubah.
Ini juga saya ambil dari sini. Saya ambil dari data. Berarti 2 sama. Ini saya ambil dari data. Ini juga saya ambil dari data. Jadi ini otomatis berubah. Nah, jadi saya tinggal isi di sini saja. Buat formula ini tidak lama. Tadi kan cepat kan? Nah. Nah, memindahkan ke sininya bagaimana? Ya tinggal saya drag wheel saja. Saya drag wheel. Ini sama dengan NPWP. Kemudian saya tarik ke kanan. Nah, ini harus saya kosongkan seperti ini kembali. Ini kosong, ini tidak ada kotaknya, Jadi ini harus dihapus. Namanya ya tinggal saya ambil dari data. Saya drag ke kanan. Nah, kenapa ini ada 00-nya? Berarti formulanya sampai sini. Kalau ini saya teruskan, nah ini saya teruskan, ya nggak masalah. Ambillah data dari sini, dimulai dari karakter ke-21 sebanyak 1. Ambillah dari sini, dimulai dari angka 22 sebanyak 1 karakter. Kemudian ambillah bagian tengah dari ini, dimulai dari nomor 20. 1, 2, 3, 4. 24 sebanyak 1 karakter. Kemudian ambillah bagian ini, dimulai dari nomor 25 sebanyak 1 karakter. Kok masih kurang? 25. Ambillah bagian dari ini. Salah. Ini karakter ke-26 sebanyak 1. Ambillah bagian tengah dari D5, dimulai dari angka ke-27 sebanyak 1. Nah, ini. Berarti sampai 29. Saya 2 lagi berarti. Ya sudahlah.
Ambillah bagian tengah dari D5 dimulai dari angka ke-28 sebanyak 1. Ambillah bagian tengah dari D5 dimulai dari angka ke-29 sebanyak 1. Ambillah bagian tengah dari D5 dimulai dari nomor 30 sebanyak 1. Nah, ini kosong. Pekerjaan tinggal diisi saja. Kemudian ini juga sama. Nah, ini sudah masuk semua. Nah, ini juga sudah masuk. Nah, sudah saya drag fill. Kemudian yang ini, NPWP saya tinggal ambil data dari sini, NPWP. Kosong. Hapus titik. 0. Nah, demikian juga yang ini. Saya ambil dari sana data NPWP. Nah, 0. Hapus. Ini diambil dari data 0. Nah, kalau nanti sudah selesai, ini saya sembunyikan, saya taruh di ujung sana. Nah, saya taruh di ujung sana. Non jauh di sana sehingga orang nggak ngerti. Ketika ini saya ganti 2021, NPWP-nya 04 999 010 4023 000. Sini udah terisi. Oh, swastanya belum masuk ya. Oh, ini kurang. Nah, 21. Ini sudah berubah semua. Nah, ini kok kosong. Oh iya, ini. Terlalu panjang dia. Terlalu panjang, tidak nyampe. Nah, sudah.
Jadi mengendalikan SPT ini dari satu lembar data. Kalau tidak mau dilihat, ya mau digeser ya bisa aja geser sejauh. Nah, kalau tidak mau dilihat ya geser jauh-jauhnya. Terus geser jauh-jauhnya. Kalau tidak mau dilihat formulanya, sembunyikan. Nah, oh ini masih kelihatan. Hidingnya disembunyikan, ininya, kemudian baru disembunyikan semua. Hide. Nah, ini juga harus disembunyikan. Kalau semua sembunyikan, sembunyikan semua.
Ya, kalian bisa kasih keterangan seperti ini, atau misalkan bisa kasih keterangan di sini. Misalkan menggunakan validasi data. Nah, sehingga orang yang taruh sini, dia ngerti, oh diambil dari situ. Ini diambil dari angka 12. Kasih aja keterangan. Data, validasi data, input message, info. Ambil dari formulir. Formulir 1721 A1 kolom nomor 12. Jadi jangan satu-satu tapi sorot semua. Nah. Kalau ini nggak bisa, ini tanggal tadi diambil dari sini. Nomornya diambil dari sini. Nah, tanggalnya di bawah sini. Ya nggak bisa dikasih keterangan. Yang saya berikan, Big P itu bukti potong. Nomor dan tanggal bukti potong. Jadi bedanya insert comment itu kalau pointer kita ke sini, itu dia akan menunjukkan. Tapi kalau validasi data, cursor kita harus ke sini. Cursornya harus ke sini. Jadi kalau insert comment itu dari pointer. Jadi meskipun dia ada notifikasi insert comment, kalau pointer tidak ke sini dia tidak membaca. Makanya orang biasanya lebih menggunakan validasi data. Hanya orang kadang-kadang tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Nah, seperti saya katakan bahwa formulir 1770 S 1770 S itu dipakai untuk wajib pajak yang berstatus pegawai dengan penghasilan setahun sudah lebih dari 60 juta. Atau wajib pajak dengan sumber penghasilan lebih dari satu tempat. Di mana salah satu sumber penghasilan adalah
dari pemberi kerja. Pemberi kerjanya CV Sejati Makmur. Kemudian NPWP-nya 029. Ini nomor bukti potong. Nah, nomor bukti potong itu ada 7 digit. Jadi harus saya pakai 7 digit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tanggal bukti potongnya yaitu, kita lihat di sini, 9 Januari 2021. 09 01 2021. Nah, ini penghasilan itu. Diambil dari angka 12. Jadi penghasilan netonya diambil dari sini. Ini diambil dari nomor 17. Nah, value. Kenapa? Karena ini kalau kita mengambil data dari sebelah, artinya bukan dari lembar ini, nggak bisa secara universal dari BN62 sampai dengan CD62, nggak bisa dari hari satu alamat sel. Jadi ini yang CD26 saya hapuskan. Nah,
Kalau misalkan di sini ada nah ini misalkan pemberi kerjanya beda lagi. Nah, misalnya sebenarnya ada dua. Pemberi kerjanya ini 676.515 367615. Salah. Nomor 12 ini B21-nya
Ya, zuhur. Baik, kita akhiri sekian dulu. Ya, baik, kita akhiri sekian dulu. Mohon izin untuk ambil foto. Karena pelaporan akademik. Oh iya, karena saya presentasi saya nggak bisa foto saya. Sebentar saya foto pakai HP berarti. Karena saya lagi rekam, saya lagi baik 1, 2, 3. Aduh, hilang lagi namanya. Namanya kok hilang terus ya? Ya, bisa. Satu, hilang lagi. Satu, dua, tiga. Baik. Terlalu cepat ya. Tadi kan saya mulai sepertinya saya udah on jam 9 tadi saya. Tapi takutnya kalian masih pada tidur. Tadi saya post jam 10 aja, baru beberapa yang masuk. Sampai setengah 11. Jadi saya berpikir tadi kalau mulai dari jam 9, mungkin keburu semua. Kan kemarin saya bilang nanti minggu depan saya pertemuan ke-7 saya 2 sesi kan gitu. Jadi dari 1770 SS sama 1770 S. Kalau masih kurang jelas nanti bisa ikut lagi jam setengah 1 karena nggak pakai makan, jadi jam setengah 1 sampai jam 3. Kalau kalian masih kurang jelas atau mau dilanjutkan ya berarti hari lain, kalau enggak ya kalau malam berarti harus setelah jam 8 setelah
sholat tarawih baru bisa. Ya, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada kita kasihkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya. Terima kasih, Pak.